Saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Dipanggilin, haleluya. Takut sama gereja. Lihat aja salib, takut kalian. Sensitif. Karena iman kalian lemah. Iman kalian lemah. Paham nggak? Saya masuk ke gereja. Iman saya di hati saya. Tuhan saya di hati saya. Nggak ada urusan. Secara manusia, secara toleransi, saya main ke gereja. Bersilaturahmi kepada tempat ibadah orang. Nggak ada masalah. Kalian aja takut sama ustaz kalian kan pernah ngomong yang bintar, yang kalian bilang ustaz bintar, yang kalian bangga-bangga itu, dia itu sama tiang listrik aja sensitif. Sama tiang listrik sensitif. Berarti IQ-nya rendah, imannya itu begitu imannya tipis. Sama tiang listrik dia bisa membayangkan, bisa menggoncangkan imannya. Coba tiang listrik bisa menggoncangkan imannya. Berarti imannya setipis apa? Berarti Tuhannya lemah. Nah, itu ustaz kalian, itu sekelas ustaz yang kalian bangga. Dia sensitif sama tiang listrik. Coba IQ-nya ini, coba dia ngomong di Arab begitu, akan diketawain bro. Nah, ini saya salah satu contoh yang kalian ambil ini sekelas ustaz, tapi pikirannya begitu. Bagaimana umatnya? Bagaimana umatnya coba? Bagaimana umatnya? Ya wajar lah. Coba yang minta naik banyak, tapi yang nggak tahu siapa ini. Jadi ada bang sini kumpul. Bukan itu dari kamu itu, Pak. Jadi kita mau naik saudara yang Muslim, yang menambah ulama. Coba yang menambah ulama siapa ya? Tapi yang bintar, jangan ceramah di atas. Coba Mas Wahyu naikin satu-satu deh. Ayo, berani nggak kita bahas kitab-kitab fikih ulama kalian? Ayo, itu yang saya tujuannya itu. Kalau kalian, ayo kita bahas argumen. Karena kalian kalau bintar harus tanya, kenapa host membedakan agama Al-Quran sama agama ulama? Itu kalau bintar kalian. Enggak, langsung nilai, langsung naik. Wah, ini goblok, ini begini, ini begini. Itu makanya coba lihat ini keadaan umat Islam ini gimana? Coba keadaan umat Islam gimana coba? Coba. Ente pikir ini keadaan umat Islam ini baik gitu. Ini kita ini jadi umat yang paling rendah, Bos. Umat Islam ini jadi umat yang paling rendah di antara umat yang lain, Bos. Kamu pikir Saudi Arabia atau Qatar atau Emirat itu orangnya cerdas? Enggak cerdas, Bos. Coba kamu hidup di sana, coba. Cara IQ-nya mereka itu masih di bawah IQ orang Indonesia loh. Orang Arab Badui masih pikirannya kaku. Ente pikir karena tapi mereka itu punya duit. Punya duit kenapa punya duit? Punya duit karena sumur alam, dan sumur alam itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan barat. Minyaknya sendiri tidak bisa dikelola sendiri, bro. Itu datang usaha-usaha Inggris, usaha Amerika untuk mengelola harta sumur alam negara-negara Arab. Berarti orang Arab itu pintar nggak? Nggak pintar, bro. Kalau diserahin gitu, diserahin nggak pakai teknologi. Kalau orang Arab, negara-negara Arab yang kalian anggap maju, itu teknologinya semua diambil dari negara-negara yang barat. Pesawat, airport, telepon, teknologi, semua. Nggak ada satupun kita bikin apa coba buat dunia ini. Coba kita bikin apa umat Islam ini? Coba kita bikin apa coba buat manusia? Ada baikan kita apa? Begitu kita numpang semua dari negara-negara barat, ya, kita
Masih menhujat negara barat. Kita bilang, oh ini kafir, ini begitu. Kamu yang kafir, kamu yang ya kafir terhadap nikmat Allah. Kamu yang kafir terhadap ilmu Allah. Kafir terhadap Allah mencipta kamu untuk bisa menggunakan manfaat berakal untuk manusia yang lain. Kamu itu menutup diri, hidup di zaman batu, masih mau menobat, masih mau minum kencing onta. Dibilang itu dari Allah. Kencing onta bilang itu obat dari Allah. Gila itu. Itu maunya kalian, maunya orang-orang menembak ulama, maunya begitu. Kalian melawan ilmu teknologi, tapi kalian munafik. Bermusuh sama teknologi, bermusuh sama orang-orang yang cerdas, tapi di satu sisi kalian pakai mikrofon aja di masjid itu buatan orang barat. Speaker tua masjid itu buatan orang barat. AC di dalam masjid. Coba di Saudi, bisa nggak orang salat kalau nggak ada AC di dalam masjid? Bisa nggak orang salat di dalam masjid kalau nggak ada AC? Tapi kalian menhujat negara-negara barat. Sedangkan kalian hidup numban semua sekarang dari bangun tidur sampai tidur menumban semua dari negara barat. Ini munafiknya kalian. Yang tidak kalian waras, yang tidak kalian nyadari. Saya nyadar, saya nggak munafik, saya tahu diri. Itulah buktinya orang itu bisa jalan dengan baik. Kalau manusia bisa nyadar diri, kita nggak ada apa-apa, saudara. Kenapa umat Islam menjadi begitu? Ya pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Kalau kamu tanya sama orang-orang, nanti menyalahkan orang, oh ini karena ada orang mabuk, ini ada orang begitu, berarti kita ini banyak maksiat, berarti makanya nggak maju. Bukan. Maksiat itu manusia, Allah menciptakan manusia, dia tahu manusia itu pasti ada maksiatnya. Bukan masalah itu. Masalahnya kita ini tidak menggunakan akal. Akal kita itu dibukukan sama mafia agama. Makanya konsepnya taklid. Kita masih peragama ini pengikut manusia-manusia yang meninggal 700 tahun. Padahal kitab suci Allah itu udah ada di depan mata kita. Firman Allah ada di depan mata kita. Tapi kita untuk mengikut firman Allah, kita harus mengikut terjemah dan tafsiran dan fikihnya ulama-ulama yang hidup 800 tahun sebelumnya. Makanya nggak cocok sama zaman. Nggak cocok, makanya otaknya dibukukan. Otaknya masih otak jahiliyah. Mau hidup di 2026, saya tanya sama kalian, kalau Nabi Muhammad SAW, dia hidup di zaman kita, apakah dia masih berangkat naik onta? Apa berannya masih pakai bedan? Terus ada pesawat F-16. Ya hancur Nabi Muhammad sama sahabatnya. Fikir. Kalian fikir. Kalian aturan-aturan orang-orang hidup sahabat itu, yang kalian bilang sahabat itu hidup di Mekah 1000 tahun yang lalu, dipikir itu agama. Agama apa? Itu adat mereka, itu gaya hidup mereka. Kalian aja bilang jenggot beragama. Ya Abu Lahab juga berjenggot. Pakai pakaian Arab dianggap itu sunnah, dianggap itu dapat bangga gitu. Saya kalian mau jahal Abu Lahab nggak berjenggot. Ini masalahnya itu, saudara. Kalian nggak nyadar. Allah dikasih akal, dikasih kitab suci. Akal itu dipakai terus panjang zaman. Untuk kita menyesuaikan diri kita sama tujuan manusia. Manusia sekarang udah evaluasi dari Homo sapien begini. Jadi manusia yang itu begitu. Tapi ini kalau kita yang pengikut ulama masih hidup di Homo sapien, nggak mau maju lagi. Bilangnya sih makan korma dapat pahala, tapi kalau makan durian nggak dapat pahala, kan gila. Kenapa? Katanya karena Nabi Muhammad suka makan korma.
Terus kalau Nabi Muhammad, itu kan selera Nabi Muhammad makan kurma, karena juga di situ ada kurma, karena dia hidup di Mekah. Ya mantap namanya kurma. Gak ada durian, mungkin ada durian, ya Nabi Muhammad makan durian juga. Ya selera, masa selera dijadikan agama? Gila. Gila ini. Coba fikir dong. Makan kurma dapat pahala. Makan durian nggak dapat pahala. Padahal durian sama kurma semua itu ciptaan Allah. Makasih. Enggak. Sekarang saya tanya sama kalian, penikut menambah ulama ya. Syafi'i yang kalian menambah Syafi'i ini 700 tahun, kalian penikut fikih Syafi'i. Kalian tahu sendiri, Imam Syafi'i sendiri itu antara pindah dari Madinah, dari satu kota, dari satu negeri kepada satu negeri, dia merubah fikihnya sendiri, karena dia menyadari juga, oh ternyata di sini beda ya, ternyata jadi merubah fikihnya. Berarti kalau merubah fikihnya berarti Allahnya yang rubah, berarti Allahnya yang ganti. Berarti Allahnya yang ganti, apa pikirannya Syafi'i itu yang berubah karena keadaan di negeri ini berbeda dengan keadaannya ini, makanya aturan agama atau fahaman dia terhadap ayat itu dirubah. Kenapa kalian menuhankan ulama seolah-olah ulama itu, apa kata ulama itu kata Allah, nggak boleh dibantah dan harus diikuti sepanjang zaman? Itu kata siapa itu? Itu kata siapa? Narasi dari mana? Apa itu disuruh Imam Syafi'i begitu? Apakah berkataan Imam Syafi'i saya berdiri mazhab untuk diikuti? Pernah enggak? Pernah enggak Imam Syafi'i bilang aku berdiri mazhab untuk diikuti? Enggak pernah. Cuman umatnya yang malas, umatnya yang jadi fanatik, umatnya jadi tutup diri, umatnya jadi umat taklid, malas beragama. Jadi kita ini hasilnya apa? Halnya kita ini umat pewaris agama, bukan beragama. Jadi kita ini gimana pewaris agama? Ulama yang kita panggil ulama cuman tukang afalan saudara. Jadi murid-muridnya pergi ke pesantren, ya. Murid-muridnya pergi ke pesantren, hafal kitab-kitab yang 700 zaman dahulu, diulangi lagi, itu begitu. Itu namanya berwaris agama. Dan itu dikatakan wah ulama. Gila. Tukang hafalan dikasihkan label ulama. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak kalau tukang hafalan dikasih label ulama? Mereka nggak paham apa itu definisi ulama. Ulama definisinya di dalam Al-Quran, saudara-saudara. Ulama itu ahli teliti yang bisa menggunakan pikirannya untuk meneliti dan mengeluarkan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat untuk seluruh manusia. Itu namanya ulama, itu dalam Al-Quran. Masa orang mengajarkan saya cebok, ajarkan saya mandi, itu dikatakan ulama? Aduh. Ya makanya kalau berkualitas ulamanya begitu, ya makanya umatnya kualitasnya begitu, ikut begitu. Makanya kita nggak heran. Kita jadi umat penikut namanya, umat taklid. Bukan umat beragama, kita umat taklid. Taklid itu artinya apa di bahasa Arab? Dikasih tali, dicecek lehernya, ditarik. Itu namanya taklid, bos. Kita taklid kepada siapa? Bukan taklid kepada Allah, bukan pengikut Allah, bukan pengikut firman Allah. Kita taklid kepada mazhab fikih Syafi'i. Jadi kita cara makannya, cara nikahnya, cara hidupnya, makan, tidur itu ikut kata-kata manusia. Bukan ikut kata Allah. Kita itu hakikatnya emang begitu. Emang hakikatnya pahit. Tapi itu fakta. Kalian mau begitu terus?
nyaman dengan kebotohan, nyaman kayak gitu, nyaman akal kita ini nggak pernah dipakai, dikuasai oleh mafia-mafia agama, nyaman begitu. Kapan sadarnya? Kapan kita ini lihat melek matanya, ya Allah, kenapa kita ini IQ-nya rendah, menutup diri, kenapa akhlaknya buruk, kenapa ini saling membenci, kita sama-sama muslim, kok kenapa begitu? Ya karena kejahilan, karena otak kita, hati nurani kita dimatikan, otak kita juga dimatikan, yang dipakai itu hanya kuping. Ustaznya bilang begitu, ya udah, tambah kita diimbangkan di hati nurani, benar enggak begitu? Enggak pernah. Makanya kalian itu kayak ayam, suruh ke jalannya, turun ke jalan, keruduk rumah orang, keruduk rumah orang. Kata ustaz, jihad, dianggapnya jihad. Padahal kalau kita balikin ke dirinya, mau enggak rumah kamu dikeruduk? Karena satu ustaz bilang kamu itu fikirannya berbeda sama dia. Padahal sama-sama muslim. Mau enggak rumah kamu dikeruduk karena kamu itu berbeda mendapat sama ustaz atau sama kelompok? Mau enggak? Jawabnya pasti dia kalau normal pasti bilang enggak mau saya. Itu mendapat saya dan itu hak saya. Selama saya tidak menyuruh membenci orang lain. Ah, kenapa kamu terima kepada orang lain? Dianggapnya itu jihad. Kenapa? Kenapa terima kepada orang lain? Ya itulah standar munafiknya kalian. Makanya kita ini jadi ditindas sama negara-negara yang kuat. Karena kita emang nggak layak jadi umat pemimpin, nggak layak jadi pemimpin di dunia ini. Karena akhlak kita rendah, IQ-nya rendah. Coba kalau umat kita jadi pemimpin atas dunia ini, ya kacau dunia ini. Mau menjadikan semua orang satu warna. Itu nggak bakal jadi di dunia ini, mustahil bro. Sekarang kalau tanya setiap isi kepala orang Islam yang pengikut Nabi Muhammad SAW, kalau kamu dibilang kamu kalau jadi pemimpin apa kamu? Ya maunya semua umat, semua manusia jadi muslim katanya. Ya. Biar selamat. Dia pikirin kebenaran itu hanya dalam pikiran dia sendiri, dengan akidah dia sendiri. Jadi ini punya labelnya itu apa? Tuhan negeri Makkah. Kalau di luar Makkah, di luar fahaman Islam, di luar Al-Quran, nggak ada kebenaran, nggak bisa menuju kata Tuhan. Jadi kebenaran cuma salah pintunya satu ke Tuhan. Nah, itu masalahnya bro. Makanya kita itu tidak pernah bisa jadi pemimpin atas dunia ini. Tidak, karena kita menutup dirinya dengan perbedaan. Kita nggak menjalani Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Allah nggak menutup kunci pintu. Hanya orang yang pengikut Muhammad yang masuk surga. Nggak ada di dalam Al-Quran begitu. Di dalam Al-Quran, semua orang, mau dia pengikut Muhammad, mau mengikut Isa, pengikut Musa, pengikut Buddha, mengikut Hindu, mengikut apa aja lah. Kalau dia bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan dia beramal saleh, berbuat baik, maksudnya di dalam bumi ini, tidak membuat rusuh, dan dia beriman kepada akhirat, yaitu dia selamat. Tapi kalau mutnya kepada setiap orang-orang yang pengikut penambah ulama, orang kalau nggak muslim, nggak pengikut dan bukan muslim, ya kalau muslim lah, nggak muslim dan cara berislamnya harus mengikut cara saya, mazhab saya. Jadi kalau misalnya saya Syafi'i, dalam fahamannya saya salatnya begitu-gitu. Kalau orang yang berbeda fahaman sama saya, walaupun sama-sama muslim, ya, itu diambil, dibawa itu lihat sesat, dibilang sesat langsung. Itu saya itu lihat buktinya aja, orang komentar-komentar di bawah, langsung dilebali sesat, dilebali kafir, dilebali ini nggak bakal selamat, ini karena neraka. Jadi Tuhan langsung udah, paham? Ya, itu merasakan jadi di Tuhan itu mereka gitu. Nah, lihat kan? Saya nggak ngomong apa, saya nggak meniada-niada, itu fakta, lihat saudara. Itu fakta di depan mata kalian. Jadi kalau kamu ketemu sama orang-orang yang berbeda pikiran kamu dalam satu agama Islam ini,
Ya, dalam satu agama Islam. Kalau kamu bilang ini, saya memahami ayat Al-Quran begini deh. Saya nggak memahami saya begitu. Dia langsung apa? Langsung kamu sesat. Kamu Selamat neraka. siang. Assalamualaikum. Siap. Nah, mau bertanya maksudnya menuhankan ulama itu maksudnya gimana Pak? Kayak makan kurma atau itu maksudnya gimana Bang? Iya begini. Kamu agama Islam? Pasti iya Islam. Oke. Kamu menjalani Islam ikut mazhab apa ikut Al-Quran? Ikut Al-Quran dan hadis. Ulama kan? Al-Quran dan hadis. Bohong. Yang benar, ya, bohong kamu. Coba, cara salat kamu itu berikut apa? Cara sholat saya mengikuti Rasul. Bohong. Gimana sih lu Bang? Orang jawab Ya ini karena bohong. begini, Bang. Kalau kamu bilang berikut Rasul, sekarang salatnya Syafi'i sama Maliki sama Hambali berbeda-beda rukunnya dan beberapa syarat itu berbeda-beda. Rasul yang mana salatnya? Dan saya minta Bedanya sama gimana? Abang, Semua semua sabar. Semua mahjab sholatnya sama. kok sama? Ya mengikuti dalil Rasul. Sholat kamari Ya udah kita cek sholat. nggak usah kita ini menarasi bebas. Kita cek datanya. Rukun salat dan syarat salat antara Syafi'i sama Maliki sama nggak? Rukun sholat. Ya, rukun salat sama syarat salat, sahnya salat sama nggak Syafi'i sama Maliki? Rukun sholat ya sama, tapi tata caranya ada yang berbeda. Yang mana cara Rasulullah yang benar? Karena kalau kamu di mazhab Syafi'i nggak ikut cara Syafi'i berarti salat kamu tidak benar. Kata siapa semuanya sah. Enggak. Coba yang abang maksud berbeda Gini. itu beda. Kamu dalam kalau apa? pengikut Rukun Syafi'i, sebelum. Bang. Kamu kalau pengikut Syafi'i, sekarang saya tanya sama kamu. Menuntu wanita di mazhab Maliki itu tidak batal wudhu, betul? Ya, Kalau di mazhab Syafi'i menyentuh wanita harus wudunya harus diulangi lagi. Kalau enggak diulangi lagi salat kamu itu batil, betul? Tidak diterima di sisi Allah. bukan sholatnya batal, wudunya yang batal. Iya, kalau wudunya batal otomatis salatnya nggak boleh salatnya batal, itu batal. Itu sebelum sholat. Kalau Iya. kalau Saya tanya, yang mana yang dari Tuhan? yang mana dua-duanya betul kan ada dalilnya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil Ini amri atiullah wa atiur minkum. Rasul, ini ulama. Saya nanya ulama, ini atiullah wa atiur Rasul. Saya ulama jadi nabi. Yang mana dari Allahnya yang benar, yang mana batal atau tidak batal? Karena ini kan hukum satu hukum. Masa dua pandangan yang bertentangan? Masuk akal nggak gitu? Dua pandangan itu memiliki dua perbedaannya gini, dua pandangan yang berbeda dalam mahjab itu. Berarti mengandung begitu. kebaikan. Gini. Berarti Tuhan itu punya standar ganda. Bang, coba sabar ya, sabar. Ulil Iya. amri minkum, kata Allah, taati Allah, taati Rasul, Umat dan kuping pemimpin lagi. di antara kamu. Ulama Bang. sebagai Bang, sabar dulu. jangan jadi pakai umat kuping. Saya udah tahu ini. Saya tahu dokternya itu udah paham. Saya udah nyakar di kepala Anda. Saya diskusi argumennya. Kamu bilang Ya, ati'u surah ulil amri ati'u Fatir ayat ulil amri. 28, Saya nggak nanya ulil amri ati'u nggak ati'u. Kamu kan menuhankan ulama. Saya tahu itu. Saya nggak nanya kenapa kamu menuhankan ulama. Saya bahas langsung argumennya. Tuhan itu boleh nggak standar ganda? Dalam satu hukum punya dua sisi yang bertentangan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh satu sisi saya bilang ini, boleh nggak pemerintah satu sisi mengkeluar undang-undang wajib bagi orang Indonesia kalau di jalan wajib pakai helm. Di satu sisi juga keluar pemerintah juga satu kalau orang Indonesia naik di jalan tidak wajib pakai helm. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya Tuhan Kalau kamu dalam kenapa Al-Quran boleh? begini, orang kalau di jalan wajib pakai helm. Kecuali yang kepalanya dalam bermasalah, misalnya kepalanya bocor. Aku nggak nanya Itu tidak keadaan, wajib. tuh kan, mainnya di situ. Saya nggak nanya keadaan kepalanya bocor nggak bocor. Saya nanya secara umum,
Kamu jangan helikopter di sini. Secara umum, pemerintah bilang warga negara Indonesia di jalan wajib pakai helm. Terus satu undang-undang juga bilang warga negara Indonesia di jalan tidak wajib pakai helm. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa Tuhan boleh? Saya bilang nggak Kenapa Tuhan boleh. kamu boleh? Lalu nggak gini, saya bilang nggak boleh. Lalu di mana dalil kalau dua perbedaan dari Allah Ya sekarang begini. Menurut Imam Syafi'i, kalau disentuh wanita batal. Menurut Imam Maliki tidak batal, wuduknya tidak usah diulang lagi. Menurut Tuhan yang mana yang benar? Karena itu gini, karena satu hukum nggak mungkin dua itu dia punya dua sisi yang bertentangan satu hal dalam satu kadar. Nggak mungkin, itu namanya standar ganda, Bo. Ya, Itu saya bikin jawab bingung. ya. Ya. Satu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Satu, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Itu batal, itu pasti itu. Nah, menurut Imam Syafi'i, menyentuh wanita tidak batal. Nah, apa alasannya menyentuh wanita yang mana? Istrinya. Saya nggak nanya alasan, Bang. Saya nggak Itu nanya sudah alasan. mahram. Saya nggak nanya alasan, Pak. Saya nanya, boleh nggak Tuhan punya standar hukum Nah, begitu? ada alasannya Imam Syafi'i bilang tidak batal karena istri itu yang perempuan disentuh kulitnya tidak batal karena apa? Sudah di mahram, sudah halal bagi dia. Udah, nggak paham kamu, udah. Itu nggak paham. Nggak paham fikih kamu. Sorry. Ya, Percuma. Coba yang orang-orang paham fikih. Dia bilang istrinya nggak istrinya. Di dalam fikih Syafi'i hatta istrinya boleh nggak boleh? Ayo. Pandilau Ya. yang mau Assalamualaikum. Dibilang makanya begini saudara, saya kalau diskusi sama orang minimal itu bisa tahu apa itu. Dia bilang nggak berbeda salat, nggak berbeda. Saya gimana nggak berbeda? Kalau Imam Syafi'i itu tangannya begini. Kalau dia mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau tangannya nggak begitu, salatnya batal. Itu dianggap batal. Kalau Imam Maliki salatnya tangannya lurus. Tangannya lurus kalau Imam Maliki. Dia bilang nggak boleh, nggak beda. Gimana nggak beda salat-salatnya? Makanya mending jual bakso loh, Bang. Lebih baik daripada nomor agama nggak paham. Makanya mereka itu saudara membela-bela ulamanya, bela buta, bela begitu, bela buta. Gak pernah belajar kitabnya, gak pernah baca kitabnya, tapi itu psikologinya bela buta. Yang penting ya udah saya bela lah, udah benar salah itu nggak tahu dia mereka apa yang mereka ngomong. Baca doa kunut, baca kunut itu berbeda. Imam Syafi'i sama imam yang lain berbeda juga. Ada yang wajib, ada yang tidak bilang nggak boleh baca kunut. Ya, emang kita anak kecil. Dia bilang saya salat seperti salat Rasulullah. Bohong kamu. Mana hadis Rasulullah ajarkan salat? Ayo, tunjukin sama saya. Tunjukin salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarin salat seperti itu, semuanya dari ijtihad ulama. Makanya berbeda-beda. Gak mungkin Rasulullah mengajarkan salat itu berbeda-beda dan bertentangan. Gak mungkin. Gimana tangan beliau apa yang mau disampaikan nggak? Kalau on cam tolong jangan merokok karena banyak di bawah yang komen katanya jangan merokok gitu. Lanjut Bang Andi. Ya, terima kasih banyak host ya. Izin menanggapi tapi secara umum atas narasi-narasi yang sudah disampaikan oleh host tadi. Saya sepakat sebetulnya ketika ada narasi yang menyampaikan bahwa umat Islam selama ini lebih banyak percaya kepada tafsir-tafsir para ulama. Itu memang sudah pernah juga kita bahas. Dan ini kan berangkatnya dari adanya upaya-upaya untuk mengkultus individukan ulama. Upaya-upaya untuk menyalahkan mazhab yang lain, di saat yang sama dia membenarkan pemikiran dan mazhab yang dia anut.
betul. Padahal itu bukan Islam. Yang namanya ikhtilaf itu kan rahmat. Perbedaan pendapat itu sebuah rahmat. Itu Maka mereka sebagian saya mereka sepakat. mereka Saya itu mereka bilang ikhtilaf itu rahmat, itu mereka karena di mulut saja, tapi kalau fakta di lapangan itu sering membubarkan ibadah-ibadah. Sama-sama muslim, Bang. Ya, betul. Artinya begini, artinya sebagian saya sepakat apa kata host tadi itu, bahwa hari ini umat Islam itu mayoritas sudah terdoktrin dengan paham-paham yang mendikotomi umat Islam. Tetapi kan kita perlu berangkat juga bahwa sejarah peradaban Islam di Indonesia juga kan kita harus pahami juga, host. Aku Bahwa kalau hari bahas ini kan sudah gini, Nah, aku kalau hari ini bahas kan sudah bentar biar tegas dulu. Kalau aku bahas Islam, saya nggak bahas Islam Indonesia apa Islam Arab. Yang namanya Islam saya bahas dasarnya, Pak. Bahas dasarnya, paham nggak? Dasarnya, pada dasarnya. Mau di Arab, mau di Indonesia, itu saya lagi bahas akar-akarnya ini. Kitab-kitab fikih, paham nggak? Jadi biar orang juga nggak termakan Iya, dalam betul. ini. Nah, karena maaf, kenapa saya harus dijelasin satu persatu? Karena banyak umat-umat itu yang IQ-nya rendah yang menonton, nanti dipikir ini saya cuman kritis orang Islam Indonesia, ya kan? Apa begitu? Enggak, saya orang Islam Indonesia juga kebanyakan mayoritas orang-orang Islam atau departemen atau tokoh-tokoh yang besar, mereka pengikut sana, impor dari sana. Emang Indonesia punya kitab-kitab fikih sendiri, mereka Ya teman-teman, semoga melalui diskusi ini kita semakin hari semakin dicerdaskan lagi, dan semoga melalui video ini kita semua boleh diberkati. Kita bisa belajar bagaimana kita menyampaikan sesuatu, kita tidak asal bicara, tetapi kita harus belajar untuk mencari tahu lebih dahulu kebenarannya, kita melihat sejarahnya, apa yang akan kita bahas agar kita berbicara itu sesuai dengan fakta ya. Dari sini kita bisa belajar untuk semakin hari semakin berhikmat, semakin cerdas, dan juga terlebih terpenting kita harus menghargai. Saya akan membacakan kita dari Mazmur pasal 53 tentang kebrobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalian telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakai habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Puji Tuhan ya, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung pelayanan Suara Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan saya berharap teman-teman dukung terus channel ini dengan cara membagikan setiap video yang ada di channel ini agar semakin banyak orang yang diberkati dan semakin banyak orang yang terbuka wawasannya dan bisa belajar melalui video-video yang ada di channel ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.